membawa kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita semuanya, khususnya kami di madrasah. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala curahkan kepada baginda Rasul beserta rohmatnya, dan semoga kita termasuk umat yang nanti akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hormati, Bapak dan Saudara yang kami hormati, perlu kami sampaikan, mungkin PGN ini sudah kesekian kali sowan ke Bapak sekalian, namun alhamdulillah baru kali ini kami diterima langsung Bapak Ketua. Sudah mulai dari 2018 sampai sekarang, alhamdulillah saat ini. Ada beberapa hal yang langsung itu poin kaitan dengan beberapa informasi isu yang sekarang ini ada berkembang. Pertama terkait permenang kuota P3K khusus bagi guru madrasah. Dan alhamdulillah untuk kemenang sebenarnya sudah ada kuota P3K 9.000 sekian, namun itu diperuntukkan untuk K2X 2019 dan kemarin ada Pomas sekitar 7.000 sekian, dan itu kebanyakan berada di sektor negeri. Dan informasi yang kami terima dari Bapak Direktur GTK yang sering kami attend, pada saat ini mengajukan kuota 192.000 untuk guru madrasah, dan ini berbasis data. Informasi yang saya terima adalah untuk madrasah baik dari jenjang RA, MI, MTS maupun MA. Artinya tidak terikat pada sektor negeri. Namun mungkin terbentur dengan aturan atau bagaimana, namun sampai saat ini belum di ACC atau belum kuotanya belum turun. Dan kami sangat berterima kasih karena Komisi 8 terus-menerus menyuarakan, termasuk kemarin ketika raker dengan Pak Menteri, di salah satu kesimpulannya adalah terkait dengan P3K itu sendiri. Dan ini kami mohon untuk terus-menerus dikomunikasikan, dan kami juga akan selalu intent untuk berkomunikasi sehingga guru-guru madrasah ini mendapat perhatian yang lebih daripada sebelumnya. Namun permintaan kami bahwa ketika nanti kuota itu betul-betul direalisasikan, ada prioritas terkait dengan mekanisme. Karena jangan sampai nanti kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kami guru-guru di madrasah swasta ini tersingkirkan. Ini yang kami harapkan. Sehingga kemarin kami sempat sampaikan kepada Bapak Direktur dan juga yang lainnya terkait dengan prioritas. Karena kuota itu 192.000, maka kami mengusulkan prioritas pertama adalah guru IPASI. Data yang kami terima per tanggal 6 Agustus 2018 yang lalu, guru IPASI nasional Kemenak ini ada 125.000. Itu per Agustus 2018. Dan sampai sekarang tidak mungkin tambah. Kalau berkurang mungkin, karena ada sebagian yang sudah meninggal atau sudah tua dan sebagainya, keluar dari madrasah, sehingga berkurang mungkin. Tapi kalau bertambah, saya yakin tidak, karena sampai saat ini Kemenak belum mengadakan pengeluaran SKM passing. Karena pengeluaran SKM passing itu dikeluarkan per tanggal 31 Desember 2011 dengan proses yang sangat panjang. Dan walaupun di dalam SKM passing itu sendiri masih banyak yang perlu direvisi, karena terus terang di tahun 2010 pengajuan itu banyak sekali yang masih mocal-macil, dan waktu itu belum berbasis IT, basis manual, sehingga banyak nama yang salah, kemudian tempat tugas yang keliru, kemudian NPTK yang di belakangnya harusnya angka 2 jadi 0 dan sebagainya. Sehingga ini perlu di cross check kembali dan perlu untuk revisi SK, sehingga nanti SK ini betul-betul valid sebagaimana kita harapkan semuanya. Dan kemarin kami sampaikan, kalau kuota itu betul-betul terrealisasi, maka prioritas pertama adalah guru IPASI. Yang jelas-jelas secara kasat mata, guru IPASI punya SK IPASI yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dengan berlogo lambang Garuda. Logonya bukan kementerian, tapi logonya adalah lambang Garuda, dan itu tembusannya sampai 10 kementerian atau 9 kementerian instansi. Ada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan dan sebagainya, sehingga secara otomatis mereka tahu bahwa SK IPASI itu ada sebagaimana yang ada di Dignas. Sehingga harapan kami ketika nanti kuota itu betul-betul direalisasikan, maka prioritas adalah pertama adalah
kurikulum passing. Itu yang pertama. Yang kedua, prioritas adalah guru sertifikasi yang belum passing. Menurut data yang kami terima sampai saat ini, sesuai di Simpatika, ada 100.097 guru sertifikasi belum passing. Ini juga bagaimana nanti bisa masuk prioritas. Yang ketiga adalah guru wiyata bakti atau non PNS yang masa baktinya lebih lama. Sehingga tiga ini yang perlu diprioritaskan ketika kuota P3K itu muncul dan di ACC. Ketika kami zoom dengan Pak Direktur PTK, beliau sampaikan terkait dengan mekanisme ini belum dibahas karena sedang perjuangan untuk mendapatkan kuota. Maka nanti mohon Bapak Pimpinan Sidang dan juga Komisi 8 untuk mengawal ketika kuota ini muncul jangan sampai ini nanti diambil ataupun diprioritaskan oleh orang lain. Ini yang pertama. Dan juga mungkin perlu juga nanti kami pertanyakan Bapak, di PP 49 2018 ini ada persyaratan. Namanya syarat itu kan harus ditepati, dan ketika syarat tidak ada, otomatis tereliminasi. Hanya kami akan mempertanyakan, kalau nanti dijawab di dalam syarat pasal 16 PP 49 2018, syarat untuk bisa masuk tindakan di antaranya item pasal 16 di grup E ini memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dan grup F ini mohon nanti diperjelas memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Dan ini mungkin kami yang perlu kami tanyakan Bapak, kalau guru namanya sertifikasi berarti kalau mampu persyaratan itu harus P3K, berarti dia harus punya sertifikasi. Ini menurut pemahaman kami disitu memiliki kompetensi yang diberikan dengan sertifikasi keahlian. Keahlian seorang guru berarti dia diwujudkan dengan sertifikasi. Kalau memang ini betul-betul syarat, harusnya seluruh P3K di samping dia harus S1, dia juga punya harus sertifikasi. Jadi mohon untuk nanti dijelaskan terkait dengan PP 49 pasal 16 item F, khususnya terkait dengan kompetensi keahlian. Karena seorang guru keahliannya berarti dibuktikan dengan sertifikasi. Dan ini saya juga pernah dapat keterangan ketika kami bersama-sama Pak Direktur GTK dulu, Profesor Suetno, ketika kami ada seminar, beliau sampaikan syarat utama sebagai guru, pertama dia S1, yang kedua dia punya sertifikasi pendidik. Artinya kalau syarat itu belum terpenuhi, maka tidak layak sebagai guru, apalagi jangan sebagai PNS atau D3. Sehingga kami mohon untuk penjelasan nanti terkait dengan pasal 16 item F. Ini terkait dengan D3. Karena terkait dengan syarat. Jangan sampai syarat nanti dilanggar. Kalau nanti dilanggar, ya akan masalah. Ketika memang betul-betul kompetensi keahlian ini kalau seorang guru adalah sertifikat pendidik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembayaran passing sesuai dengan masa kerja. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam SKN passing yang memang sudah ada perusahaan, ini di sana muncul yang namanya golongan, masa kerja, bahkan kredit itu muncul. Kalau menengok di PP 41, PP 41 di sana disebutkan tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan PNS diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil. Artinya, ketika mereka sudah punya SKM passing, maka pembayarannya harus sesuai dengan apa yang ada dalam SKM.
dan gajinya pun sama persis dengan PNS. Kalau PNS golongan 3A, maka sertifikasi inflasi juga golongan 3A. Kalau PNS ada masa kerjanya, secara otomatis berarti guru inflasi juga disesuaikan dengan masa kerja. Ini PP 41. Kemudian PA 43. Di dalam PA 43 tunjangan profesi di bab 3 pasal 6 tunjangan profesi bagi guru non PNS yang telah memiliki jabatan fungsional guru diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat, golongan, jabatan, dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penetapan masing jabatan fungsional guru yang bersangkutan. Artinya dalam pembayaran harus disesuaikan dengan apa yang ada dalam SK. Dan dalam SK sendiri saya sudah ngantuk dari tadi bahwa tembusannya itu sampai di perbendaharaan. Mending artinya mereka tahu bahwa mereka ada SK masuk sebagai dinas. Sehingga ketika dinas dibayarkan sesuai dengan masa kerja, kenapa dikenakan tidak? Dinolkan, jadi masa kerja tidak diakui karena terbentuk di Juknis PPG dari 2015 sampai 2022 di pasal di bab 2 huruf B nomor 3 guru dan kepala madrasah bukan PNS yang sudah disetarakan atau inflasi diberikan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok per bulan sesuai dengan SK masing tanpa memperhitungkan masa kerja bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Inilah yang menjadi kendala kenapa inflasi tidak bisa dibayarkan sesuai dengan masa kerja. Karena terganda dengan Juknis. Padahal Juknis itu kan tata laksana dari sebuah aturan dan berinduk pada PMA atau PP. Dalam PP-nya jelas, PMA-nya jelas. Kenapa Juknis muncul tanpa memperhitungkan masa kerja? Ini yang perlu direvisi Juknis itu sendiri. Sehingga kemarin ketika kami ketemu dengan Pak Direktur agar kebutuhan terhadap Juknis ini harus direvisi. Sehingga tanggal 25 November kemarin kami bahas secara rinci dengan beliau dan menyadari bahwa ternyata yang menjadi permasalahan ada di Juknis. Sehingga waktu itu kami berikan opsi 3 perkara, 3 hal terkait dengan mekanisme pembayaran. Seandainya Juknisnya itu direvisi atau masa kerja diakui, maka saya memberikan 3 opsi. Pertama, rapel 2015 sampai 2020 dengan pembayaran selisih pembayaran yang ada. Contoh real saya digaji di SK inflasi itu 13 tahun. Kalau menurut PP 19 tahun 2015, PP 30 tahun 2015, maka saya itu menerima 3,3 juta per bulan. 3,3. Oke. Itu kalau menunjuk PP 30. Tapi kalau menunjuk PP-nya 15 tahun 2019 sudah beda lagi. Yang PP yang PP 15 3,375. Kemudian yang PP 15 30 3,214. Artinya total sekitar 500-an per bulan mulai dari 2015 sampai 2021. Per
dihitung tuh rapelnya sekitar 40 juta. Sehingga Pak Direktur kaget, banyak sekali ya Mas? Iya. Untuk berapa orang? 120.000. Tetapi beda golongan, beda masa kerja, sehingga ini hanya diambil rata-rata. Ini yang saya sampaikan opsi pertama, berbasis SK Inflasi. Yang kedua, rapel 2 tahun belakang 2020, 2021, tetapi saya minta bukan berbasis SK Inflasi, tetapi berbasis simpatika. Karena di dalam simpatika itu saya 3C masa kerja itu 23 tahun. Itu ada bukti di dalam simpatika. Kalau mengacu pada PP itu saya sambil 3,9. Yang opsi terakhir adalah tidak dirapel, tetapi per Januari 2022 dibayarkan berbasis simpatika. Jika langsung per Januari itu dibayarkan sesuai dengan apa yang dalam simpatika. Dan rujukannya PP-nya Pak PP 15 tahun 2019. Ini terkait dengan inflasi. Maka monggo nanti Bapak Ibu, Bapak pimpinan dan juga Bapak Ibu anggota yang lain terkait dengan juknis yang akan direvisi. Yang kedua terkait juknis. Di dalam juknis 2022 ini ada yang mengagetkan, terutama di dispensasi rasio. Bapak Ibu yang menghormati bahwa kalau mengacu pada PP 74 memang ada di sana pasal 17 terkait dengan perbandingan rasio 1/15. Namun ini dihapus oleh PP 17 tahun 2019. Dihapus. Tetapi dalam juknis ini malah dispensasi itu dihapus. Harapan kami bagaimana agar dispensasi tidak dihapus ketika rasio itu mau diberlakukan. Ya, rasio siswa itu kalau mau diberlakukan, maka berharap dispensasi masih ada. Tetapi kalau rasio tidak diberlakukan, tidak masalah, tidak ada dispensasi. Kenapa? Terus saya sampaikan bahwa guru atau madrasah ini tidak semuanya siswanya banyak. Tidak semuanya siswanya di atas rata-rata. Siswanya mungkin karena suatu hal hanya 10 atau 11, sehingga kalau ditarik rasio tidak mungkin rasio. Sedangkan TPD bagi guru-guru madrasah adalah andalan. Karena ketika mendapat TPD di dalam juknis bos, ini tidak bisa dibayarkan bos ketika jam mengajarnya tidak ada kelebihan. Tapi kalau ada kelebihan baru diperbolehkan dengan 1 jam pelajaran Rp5.000. Maka kami berharap di dalam juknis itu akan dikembalikan pada juknis sebelumnya terdapat dispensasi rasio ketika rasio itu diberlakukan. Tetapi kalau rasio tidak diberlakukan tidak masalah. Makanya yang perlu dipertegas, apakah rasio akan diberlakukan atau tidak? Kalau akan diberlakukan, maka kami mohon pada Bapak Ketua Komisi dan Manajemen dan juga anggota yang lain agar di juknis dimunculkan dispensasi. Tetapi kalau tidak diberlakukan rasio, tidak perlu dispensasi. Dan perlu saya sampaikan, kita di sebelah SDN, mereka seandainya rasio diberlakukan tidak berpengaruh secara signifikan. Pertama, guru-guru mereka itu sudah PNS sebagian, dan sekarang ada muncul PDKK. Jika seandainya tidak ada rasio ataupun diberlakukan rasio, tidak ngefek, karena mereka tetap menerima gaji pokok. Kemudian guru-guru non PNS-nya mereka belum sertifikasi, jika tidak berpengaruh. Mau rasio silakan, nggak ada rasio juga silakan, dispensasi silakan, ada dispensasi silakan, jika tidak berpengaruh.
Iya. Nah, kalau madrasah jelas. Madrasah itu hampir 99% gurunya adalah luar negeri semuanya, non PNS. Sehingga mereka andalannya hanya TPG. Dan paling banyak sertifikasi adalah guru-guru swasta. Kalau di Menak, alhamdulillah di satu negeri bisa sertifikasi. Tapi kalau di dinas memang tidak bisa. Kecuali tahun belakangan ini belum diperbolehkan. Maka itu Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon